mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa mari sama-sama kita junjungkan, kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah kita ketahui bahwasanya beliaulah yang telah memperjuangkan agama Islam, yang telah membawa umatnya minal zulumati ilal nur, dari zamannya kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita telah sampai pada puncaknya, ialah ini kajian insya Allah pertemuan kita terakhir pada Ramadan kali ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, terkhusus untuk diri kita dan juga untuk kawan-kawan yang lainnya. Sebelum kita mulai kajian kita, seperti biasa kita kirimkan Al-Fatihah dulu untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa la jami' sahabat wa tabi'in ulama al-amal wa la murabbi arwah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa la maulana sya'ala Mustafa al-Amah wa la maulana Muhammad bin Ibrahim al-Qadani wa la maulana Muhammad bin al-Qadir wa la maulana Syekh Kamil nafa'ana bi'ulumihi fid darin fid dunya wal akhirah. Lahum minna jami'an al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik kawan-kawan sekalian, sebelum kita melangkah atau melanjutkan kajian kita, akan kita flashback terlebih dahulu, akan kita murojaah terlebih dahulu pelajaran kita yang kemarin, bahwasanya kemarin kita telah mempelajari al-a'dzar al-mubihah lil fitr, ya, uzur-uzur yang diperbolehkan untuk berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wa man mata wa alaihi siyamun min Ramadan ut'ima anhu likulli yaumin mud. Ya, barang siapa yang meninggal kemudian ia memiliki hutang puasanya, maka ia wajib ya membayar fidyah, ya, setiap harinya ialah 1 mud. Wasyaikhu in ajaza 'anis shaum yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Nah, orang yang sudah tua renta yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka ia diperbolehkan untuk berbuka. Nah, gantinya apa? Yut'imu an kulli yaumin mud. Ia memberi makan kepada fakir miskin setiap harinya ialah 1 mud. Nah, jadi orang yang meninggal kemudian ia memiliki hutang puasa, maka ia wajib membayar fidyah setiap harinya 1 mud. Kemudian asyik, orang yang tua, orang yang sudah lemah, tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka ia diperbolehkan berbuka pada bulan Ramadan. Namun setelahnya itu ia wajib membayar fidyah setiap harinya 1 mud. Wal hamil wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada. Wanita yang hamil, wanita yang menyusui, apabila ia takut karena dirinya sendiri, ya, takut karena dirinya mungkin lemah, lemas jadinya kalau puasa, maka ia diperbolehkan untuk berbuka. Namun bagi mereka ialah qada, ya, mengganti puasanya setelah ia selesai daripada menyusui atau daripada hamilnya, ya, tanpa ada fidyah atau kafarah. Fa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihimal qada'u wal kafarah. Astagfirullah. Astagfirullah. Salah. Fa in khafata, kalau ternyata ia ini takut kepada anaknya saja, ya, takut kepada orang lain, kepada anaknya atau kepada janinnya,
takut lemah, misalkan janinnya tidak mendapat asupan, atau anaknya ini takut tidak tersusui dengan cukup karena ia takut karena anaknya, maka ia diperbolehkan juga untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Namun ya baginya qadha, ya mengqadha puasanya, dan juga kafaroh. Kafarohnya apa? Membayar fidyah setiap harinya 1 mud. Wa huwa ridlun wa thuluthun bil iraqi. Ya, dia adalah seperti ya sekitar 600 gram, ya 600 gram beras, ya sekitar ya setengah kilo lebih sedikit lah. Wal maribu wal musafiru safarum tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Orang yang sakit dan orang yang musafir tawil, yang kemarin telah kita jelaskan bahwasanya musafir tawil, yang musafir yang panjang itu dia harus bersafar, harus pergi sekitar 85 km atau lebih. Ini baru dikatakan safar tawil. Yuftironi wa yaqdiyani, ya diperbolehkan, mereka ini diperbolehkan untuk berbuka puasa di bulan Ramadan, kemudian nanti setelah Ramadan ia wajib mengqadanya. Ya. Namun bagaimana kalau seandainya dia ini mampu untuk mengqadha puasanya, tapi belum sempat ia laksanakan sampai pada Ramadan yang akan datang. Ya, jadi ia hakikatnya mampu untuk mengqadhanya, nggak ada sakit apa-apa, hanya sekedar malas, maka ia setelah Ramadan nanti, ya setelah Ramadan yang kedepannya itu nanti ia wajib mengqadhanya, dan ia wajib mengeluarkan fidyah, ya setiap harinya 1 mud. Gitu. Ya, karena apa? Karena litakhir, hukuman karena keterlambatan. Ya. Ini yang kemarin kita bahas adalah al-a'dzar, ya uzur-uzur yang diperbolehkan untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Maka ini selesailah kita pada pembahasan, ialah pembahasan anis syam, ya tentang berpuasa. Jadi dari kemarin kita faraidus shaum, ya syarat-syarat wajibnya syam, kemudian ada fardhu shaum, kemudian mubtilat yang membatalkan puasa, kemudian apa yang disenangi mustahabus syam, manaha an saumihi, apa yang dilarang ketika hari apa aja ketika kita dilarang untuk berpuasa, kemudian ya kafaratul iftar, dan terakhir al-a'dzar al-mubihah lil fitr. Ini telah kita lalui, maka telah habislah kita pada pembahasan kitab as-syam. Nah, insya Allah kita akan beranjak kepada bab atau pasal al-i'tikaf. Ya, i'tikaf. Kebetulan kita sekarang telah berada pada sekitar 13 Ramadan, ya. Sekarang 13 Ramadan atau 14 Ramadan, ya. Antara 13 atau 14 Ramadan. Ya, Masya Allah, begitu cepat Ramadan berlalu. Udah di pertengahan aja kita. Maka kita akan membahas pasal al-i'tikaf, pasal i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ya faslun atau ya pasal. Wal i'tikaf sunnatun mustahabbah. Ya pasal i'tikaf, i'tikaf itu adalah sunnah, ya mustahabbah yang disenangi. Jadi maupun laki ataupun kaum Adam ataupun kaum Hawa yang ingin beriktikaf, silahkan. Ini adalah sunnah mustahabbah, ya sunnah yang disenangi. Namun kalau misalkan seorang istri ingin beriktikaf, maka ia wajib meminta izinnya terlebih dahulu kepada seorang suami. Kalau seandainya ia belum meminta izin kepada seorang suami, maka ya iktikafnya ini bisa jatuh haram, ya karena apa? Karena sesuatu yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib.
Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun walahu syartani, dan ia memiliki dua syarat. Nah, syarat i'tikaf itu ada dua, ya. Yang pertama an-niyatu. Ya, yang pertama setiap sesuatu pasti diawali dengan niat. Maka syarat yang pertama ialah niat beriktikaf. Kemudian wal-lubthu fil masjidi, wal-lubthu lughatan al-lubthu wal habsu, ya berdiam diri. Wa syar'an al-lubthu fil masjidi min syakhsin makhsusin biniyatin. Atau secara syar'an al-lubthu fil masjidi, ia menetap diri di dalam masjid, ya pada niat yang khusus, dengan niat yang khusus. Itu maka kita sebelum i'tikaf kita harus niat dulu, kemudian baru kita beriktikaf di masjid. Ya, berdiamnya iktikafnya di masjid, nggak boleh iktikaf di rumah, nggak boleh iktikaf misalkan di warkop, ya, atau di tempat yang lainnya kecuali di masjid. Ya, ia harus iktikafnya di masjid. Wala yakhruju minal i'tikaf al-mandhuri illa lihajatil insan. Ya, maka tidak diperkenankan bagi orang yang beriktikaf kecuali illa lihajatil insan, kecuali dengan hajat-hajat yang hajat manusia seperti misalkan baul, ya, ia buang air kecil, buang air besar dan lain sebagainya. Ini adalah hajatul insan, maka diperbolehkan ia keluar dari masjid, ya, untuk melaksanakan hajat-hajatnya seperti buang air kecil atau buang air besar. Au udrin min haydin au maradin la yumkinul al-maqam ma'ahu wa yabtulu bil wad'i. Atau ada uzur dari haid atau ia sakit, maka ia la yumkinul maqam ma'ahu, ya, tidak mungkin untuk menetap diri lagi di sana, maka ia wajib untuk keluar daripada masjid, diperbolehkan untuk keluar daripada iktikafnya. Wa yabtulu bil wad'i, maka iktikaf ini batal dengan wad'i, dengan bismillah. Kita bahas mulai pada iktikaf. Kita coba faslun al-i'tikafu. Coba kita mulai, kita lihat syarahnya, ya. Sunnatun mustahabbah. Yang ketiga, ai matluba fi kulli waqtin fi Ramadan wa ghairihi bil ijma'. Nah, ini mustahabbah ini dikatakan ya terserah mau di hari apa aja. Itu kan fi kulli waqtin, setiap waktu di bulan Ramadan, wa ghairihi atau di luar bulan Ramadan. Walahu ai atau i'tikaf ini syartani, memiliki dua syarat. Ai ruknani wa muraduhu bisyarti ma la budda minhu. Ya, syarat ini yang harus dikerjakan. Bal arkanuhu arba'atun. Nah, tapi ada rukun-rukun i'tikaf. Rukun i'tikaf ialah ada 4. Di sini dikatakan rukun i'tikaf ada 4. Yang pertama al-masjidu. Yang pertama adalah masjid. Ya, kalau mau i'tikaf kita wajib di masjid, nggak boleh di rumah atau di warung, terlebih di warung kopi. Nah, itu sangat tidak dianjurkan, sangat tidak diperbolehkan. Kalau mau i'tikaf maka dia harus di masjid. Kedua, al-lubtu ay al-iqamah fil masjid walau lahdhah, ialah menetap diri di dalam masjid. Kemudian rukun yang ketiga ialah niyatul i'tikaf, ia harus berniat untuk beriktikaf. Kemudian yang keempat al-mu'takif, ya, pastinya harus ada orang yang beriktikaf. Wa yushtaratu fil mu'takif,
Nah, bagi orang yang beriktikaf ini ada 3 syaratnya nih. Yang pertama al-Islam, yang iktikaf itu wajib orang Islam, tidak boleh orang kafir, tidak boleh orang Buddha, orang Kristen nggak boleh ya. Dia wajib Islam terlebih dahulu kalau mau beriktikaf. Kemudian yang kedua al-aqlu, orang yang berakal, ia memiliki akal. Kalau misalkan ia junun, ia gila, maka ia tidak diperkenankan untuk beriktikaf. Kemudian an-naqa'u minal haidhi wan nifas wal janabah. Orang tersebut ini terbebas daripada haid, orang tersebut ini terbebas daripada nifas, dan orang ini terbebas daripada junub, artinya ia suci ya, suci daripada nifas, daripada haid, dan daripada junub. Inilah 3 syarat bagi seorang yang mu'takif, orang yang mau beriktikaf. Jadi kita kalau mau beriktikaf ya harus Islam dulu, harus berakal dulu, harus suci badan kita ya daripada hadas. Adabul i'tikaf, kemudian ada beberapa adab yang mesti dilakukan oleh seorang yang beriktikaf. Yang pertama al-istighal bit-tha'ah, ya ia meramaikan waktunya itu dengan ketaatan, seperti membaca Al-Quran, berzikir, ya, darsu ilmun wa ghairi dzalik, ya, atau ia mempelajari sebuah ilmu atau membuka kajian ya ketika beriktikaf. Jangan ketika beriktikaf hanya pindah tidur, misalkan wah di rumah tidurnya digangguin terus, misalkan kan mau iktikaf aja lah di masjid biar tidurnya bebas. Nah ini namanya orang yang iktikaf ini tidak beradab ya, karena adabnya salah satu beradab ketika orang yang iktikaf ialah meramaikan waktunya itu dengan ketaatan. Kemudian ausiam, ya, kemudian dia itu harus berpuasa. Jangan wah iktikaf oke tapi nggak berpuasa ya, jangan ya, harus berpuasa. Kemudian yang ketiga al-bu'du anil fahsyi fil kalam. Nah, yang ketiga ini adalah menjauhi daripada perkataan-perkataan yang buruk. Ya. Jadi bahwasanya puasa-puasa orang awam itu ya ia hanya menahan lapar dan haus dan menahan syahwatnya. Itu sedangkan puasa para ulama ya mereka itu menahan seluruh jawarihnya, seluruh anggota tubuhnya daripada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena penyakit pada zaman sekarang ini yang kita temui bukan hanya orang-orang yang terlebih ya kita sendiri lah, itu Al-Fakir juga merasakan yang bahwasanya musibah pada kaum muslimin saat ini ialah tercampurnya adat menjadi ibadah. Ibadah dijadikan seperti adat. Ibadah dijadikan seperti kebiasaan yang tidak ada bernilai ibadahnya. Seperti kita puasa hanya sekedar puasa, kita sholat hanya sekedar kita sholat, ya kita zakat hanya sekedar mengeluarkan harta zakat. Namun kita tidak pernah merasakan manisnya daripada ibadah-ibadah tersebut. Ya mudah-mudahan setelah ini ya iman kita makin bertambah dan semoga kita bisa merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mubtilatul i'tikaf, adapun yang membatalkan i'tikaf al-khuruj minal i'tikaf al-manzur minal masjidi illa lihajah. Fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahul khamsah mithalul haja al-tabawul awil ghaid awil ghusli awil syaraf aw lil aqli fa idza kharajal mu'takif bila haja qabla intihai muddatil i'tikaf batala i'tikafu wa alaihil qada. Ya, keluar daripada masjid tanpa ada hajat. Misalkan dia ada temennya nyamperin di masjid, dia keluar dari masjid. Nah ini kan perkara seperti ini dapat membatalkan i'tikaf karena belum selesai dia i'tikafnya.
Kemudian yang kedua al-haid awin nifas, kemudian dia haid atau nifas, ya dia keluar haid dalam i'tikafnya atau dia keluar nifas dalam dalam i'tikafnya, maka ia wajib ya keluar daripada masjid yang menyelesaikan i'tikafnya. Nanti setelah ia suci kembali baru ia melanjutkan i'tikafnya. Kemudian yang ketiga ar-riddah, ya yang ketiga itu murtad, awis sukru atau mabok, au junun atau hilang akal, atau yang menjadi gila. Nah, tiga ini yang mendapat membatalkan kita beriktikaf. Kemudian yang terakhir yang keempat itu al-waqu awil jima, ya berhubungan intim. Nah, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya, janganlah engkau pergauli, jangan engkau gauli mereka, wanita-wanita kamu, ya sedangkan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Nah, yang kelima ialah al-inzal an mubasyaratin bi fi'lil yad awil qiblah aw ghairihi. Amal ikhtilaf fala yubtiluhu. Nah, yang kelima ialah al-inzal, keluarnya mani bagi seorang laki-laki yang an mubasyarah, ya dengan secara langsung. Secara langsung seperti apa? Bi fi'lil yad, misalkan ya onani, ya atau mencium istrinya, atau secara berinteraksi secara langsung, ya ketika berinteraksi ia keluar maninya, maka ia batal i'tikafnya. Amal ihtilam, adapun ya kalau ia bermimpi basah, ya maka itu tidak membatalkan i'tikafnya. Nah, faedatun hamah, ada faedah yang penting bahwasanya ya umu alal mu'takifi al-jima' walau qarijal masjid, diharamkan bagi orang yang beriktikaf ya jima, berhubungan intim, walau qarijal masjid, walaupun dia di luar masjid. Nah, inilah beberapa tadi, ada rukun, ada syarat, ada adab, ada yang membatalkan i'tikaf. Yang empat ini mesti kita ketahui. Kemudian ada berbagai macam cabang masalah nih. Seperti man nadzara ayya'takifa fil masjid musalliyan lazimahu sholatu rak'atain 'alal aqall. Wa man nadzara ayya'takifa sha'iman faqad wajaba 'alaihi shaum. Ya, ada misalkan orang yang bernazar, ia beriktikaf di masjid untuk sholat, maka ia wajib melaksanakan sholatnya tersebut ya walaupun hanya 2 rakaat. Atau ia bernazar ya beriktikaf di masjid untuk berpuasa, maka ia wajib berpuasa. Wa man nadzara al-i'tikaf fil Masjidil Haram bi Makkah lazimahu wa man nadzara al-i'tikaf fil Masjidin Nabawi lazimahu wa yakfi in i'takafa fi Masjidil Haram. Wa man nadzara al-i'tikaf fil Masjidil Aqsa lazimahu wa yakfi in i'takafa fil Masjidin Nabawi awil Masjidil Haram. Ya. Kemudian ada orang yang bernazar, misalkan wah saya mau bernazar ingin i'tikaf di Masjidil Haram, maka ia itu diwajibkan, diharuskan untuk beriktikaf di Masjidil Haram. Ataupun ia bernazar saya mau beriktikaf di Masjidil Nabawi atau di Masjidil Aqsa, maka ia diharuskan untuk beriktikaf di Masjidil Nabawi atau Masjidil Aqsa. Tapi boleh kalau misalkan ia berniat misalkan i'tikaf di Masjidil Nabawi atau Masjidil Aqsa, tapi ia beriktikafnya di Masjidil Haram, ini diperbolehkan. Ya. Ada faedah pentingnya, man nadzara ayya'takifa fi masjidin ghairil masajidit thalatha fa innahu yakfi al-i'tikaf fi ayyi masjidin ghairil ladzi nadzara fi. Ya, barang siapa yang bernazar ingin beriktikaf di masjid tertentu, misalkan wah saya pengen
nazar di masjid, misalkan di masjid di masjid Al-Ikhlas katakan, ya, atau di masjid yang lainnya, dia bernazar ingin itikaf di masjid tersebut, ya maka ia tidak wajib ya untuk melaksanakan beritikaf di masjid tersebut, tapi ia wajib melaksanakan i'tikaf walaupun di masjid mana saja. Ya, kecuali di masjid 3 ini nih, kalau kita misalkan bernazar di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, atau Masjidil Aqsa, maka kita itu wajib yang melaksanakannya di masjid tersebut, tidak boleh menggantinya di masjid yang lainnya. Nah, kemudian ada masalah syar'iyah. Idza kharaja al-mu'takif li 'iyadah marid in qata'al i'tikaf wa 'iyadatul marid wal arham afdal min al-i'tikaf. Apabila seorang yang beritikaf kemudian dia tiba-tiba sakit, jatuh sakit. Nah, ia ini diwajibkan untuk keluar ya daripada itikafnya, untuk keluar daripada masjid, supaya apa? Supaya ia berobat terlebih dahulu. Ya, karena ya inilah indahnya Islam, bahwasanya Islam itu di dalam kaidah fikih ya sihatul abadan aula min sihatil adiyan. Kesehatan badan itu lebih penting, lebih utama daripada kesehatan dalam beragama. Maka ya sungguh Islam ini sangat rahmatan lil alamin, lebih mementingkan ya diri seseorang daripada kesehatan ibadahnya. Contoh misalkan dalam berwudu kita itu dilarang ya, makruh kita memakai air yang musyammas, maul musyammas. Karena apa? Karena air musyammas tersebut kalau kita gunakan dapat menimbulkan penyakit-penyakit di kulit. Maka Islam memperhatikan sedetail itu. Seperti ini juga ketika ia sakit, ya ketika ia sakit dalam itikafnya, maka diperbolehkan untuk membatalkan itikafnya ya guna untuk berobat ya, supaya apa? Ya supaya ia kembali sehat, kemudian setelah sehat ia baru melanjutkan i'tikafnya. Nah, kemudian masalah selanjutnya, idza hadatil mar'ah wa hiya fil masjidi mu'takifah kharajat minal masjid wa ba'da tuhri i'takafat ya ala ma madha min ayamin. Kalau seandainya ada seorang wanita ketika ia i'tikaf lalu ia haid, keluar haid, maka ia harus keluar daripada i'tikafnya, harus keluar dari masjidnya supaya membersihkan dulu ya darah haidnya sampai ia selesai haidnya, baru ia boleh melanjutkan i'tikafnya di dalam masjid. Nah, itulah. Kemudian kita akan membahas kepada syaratnya lagi. Walahu syartoni an-niyatu, ya yang keenam an-niyah. Ya, niat ini mahalluha fil qalbi. Ya, bil qalbi ka ghairihi minal ibadat, yang adapun niat itu pekerjaan hati. Itu. Maka niat ini boleh di dalam hati, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i ya harus dilafazkan, karena apa? Untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati kita. Wal lubtu ya ai bi qadri ma yusamma uqufan ai iqamah. Ya bihaitsu yakunu zamanuha fawqa zamani tumanina fi ruku wa nahwi fala yaqif qaduha wa la yajib sukun bal yaqif taruddud. Ya artinya ya kita wajib menetap dulu di masjid, yaitu fil masjidi ya asyara ila rukni biqouli fil masjidi fala yasihu fi ghairihi. Nah, fil masjid ini tidak diperbolehkan ya kecuali di masjid. Wala yakhruju minal i'tikaf al-mandur, wala yakhruju minal i'tikaf walau bermuqayyadah bimuddah wala tatabu, ya walaupun ia keluarnya hanya sebentar, itu ia tidak diperkenankan ketika beriktikaf. Al-mandur illa lihajatil insan, ya kecuali hajat-hajat manusia. Hajat-hajat manusia seperti apa yang tadi kita katakan ya, min baulin, seperti ya baul ya buang air kecil, wa qaitin atau buang air besar, wa ma fi ma'nahuma ka guslin min janabah, atau ya seperti ya misalkan mau mandi mandi junub gitu ya, maka ya diperbolehkan.
au udhrin min haidin, atau keluar ya di dalam dirinya itu darah haid, atau au marodin, atau sakit la yumkinul muqam ma'ahu ay yashku ma'ahu muqam fil masjid fi hajati dawa'in wa qadimin wa taradud tabib aw yakhafu minhu talwithal masjid ka ishali wa irdar ul bi khilafi marad la yukhwiju ila al khuruj qasudda wa humma khafifah fa in qati'at tabu bil khuruj lahu. Ya, kecuali misalkan ia sakit, yang sakit yang mudah di sakit-sakit ringan atau pusing-pusing sedikit lah misalkan, nah ia tidak diperkenankan untuk keluar masjid, ya kan masih bisa Quran. Atau kalau misalkan dia sudah benar-benar sakit parah, maka ia harus keluar daripada i'tikafnya. Ya, waya betulu al-i'tikaf al-mandur wa ghairuhu, ya waya betulu al-i'tikaf, yang dibatalkan i'tikafnya, maupun i'tikaf dia mandur yang dinadarkan ataupun i'tikaf sunnah batal, ya bil waqti, dengan bersenggama, min alimin bitakhni dzakirin lil afdab sawaun awatiya fil masjid am kharijahu inda khurujil qada'i hajatin aw nahwiha. Ya, ketika ia bersenggama maupun ia bersenggama di luar masjid, ya ataupun di dalam masjid, maka ia batal i'tikafnya walaupun ia di luar masjid, tapi dia dalam keadaan beriktikaf, nah dia itu dibatalkan i'tikafnya. Ya, kurang lebihnya mungkin seperti inilah pembahasan kita telah selesai dari bab siam sampai pasal i'tikaf. Yang mudah-mudahan kita menambah ilmu, menambah pemahaman kita tentang berpuasa dan tentang beriktikaf. Baik, sebelum kita tutup, yang kita tutup ini, yang kita tutup, kita persilahkan pada Ustazah Eka untuk memoderatori. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya, kita persilahkan. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz untuk materinya. Ahlan bagi Ustaz wa Ustazah yang ingin bertanya, bisa langsung mengacungkan raise hand yang ada di aplikasi ataupun menulis di kolom komentar. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Maafi Ustaz. Ya, mungkin dari Ustaz-Ustazah tidak ada yang bertanya ya Ustaz. Mungkin kita tutup acara pada sore hari ini dengan doa Ustaz Ahlan kepada Ustaz untuk ditutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan liman hamdan yafina amma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunadhiru biha wujuhana wa tulatifu biha ahwalana ya rabbal alamin. Allahumma jamalan ya'ummuna wa ihsanan yashmaluna wa fadlan 'aziman yadumu lana ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna warda anna wa rabbina ya Allah, warda anna wa rabbina ya Allah, warda anna wa rabbina ya Allah. Allahumma hadha haluna la yakhfa 'alaik wa hadha da'funa zahirun bayna yadayk fa'amilna bil ihsan idzal fadlu minka wa ilaik ya Allah ya Rabbas samawati wal ardh. Imla qulubana bi anwari habibikal mustafa wa ja'alna min ahli safa wal wafa ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Adapun kesalahan terdapat pada diri al-fakir yang masih fakir akan ilmu, dan apa yang benar tentunya terdapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz untuk segala ilmunya. Alhamdulillah. Kemudian terima kasih kepada Ustadz dan Ustadzah yang telah hadir. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup acara sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz semuanya. Jazakumullah khairan katsir. Jazakallah Ustaz, ilmunya Ustaz.